Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Pak Ajam. Siap Mas, Tos sehat dulu. Mas. Yuk. Oke. Oke, sahabat Binom. Nah, kita ketemu lagi di Koin Toss ya. Pak Ajam setelah lama juga kita nggak ketemu offline. Iya, berapa ya? 1,5 bulan, 2 bulan nggak ya? Ini gawat ini kita ini. Mungkin Dengan kesibukan amanah yang baru ya Pak. Jadi harus harus jalan-jalan terus. Oke sahabat, tapi tetap kita nggak akan ketinggalan untuk ngasih info dua sisi. Nah, untuk topik hari ini sesuatu yang mungkin jadi perdebatan dari zaman dulu. Saya kuliah itu sudah dengar Pak istilah namanya value added ya. Makanya ada jurusan teknik industri karena pengen nambah value added sebenarnya. Jurusan pasca panen teknologi pangan ya karena pengen value added. Ujung-ujungnya adalah hilirisasi. Nah, sekarang tiba-tiba gara-gara debat kusirnya IMF yang pengen menstop hilirisasi ini, kira-kira tiba-tiba isu itu mencuat kembali gitu ya. Nah, mungkin Pak Azam bisa eksplor kenapa ini menjadi topik yang menarik kembali mencuat, padahal sebenarnya isu lama ya. Ya, betul. Monggo Pak Azam. Ya, makasih Mas Sattiar. Ini temanya agak berat ini ya, agak berat. Tapi oke, sebetulnya ide hilirisasi itu udah lama. Sudah cukup lama, mungkin tahun 2000-an sekian ya. Itu sudah dimulai idenya ya, udah diomongin kita harus hilirisasi. Tapi selama ini ya bisa dibilang tidak terlaksana dengan baik lah gitu ya, atau gaungnya kurang lah gitu. Nah, baru belakangan ini Pak Jokowi itu memutuskan pokoknya harus hilirisasi gitu ya. Dan langsung membuat action yang sangat dalam tanda petik tegas ya, melarang ekspor gitu ya. Nah, kemarin rasanya yang jadi heboh itu adalah Pak Jokowi melarang ekspor nikel misalkan gitu ya. Dibuat surat keputusan nggak boleh ekspor nikel, betulan lah kira-kira gitu. Nah, tiba-tiba ya ada yang teriak lah gitu ya, yang biasanya mendapatkan bahan baku nikel privilege macam-macam, terus tiba-tiba nggak dapat kan ya, selalu komplain lah. Sehingga muncullah policy memo lah dari IMF. Namanya apa lupa saya, pokoknya IMF mengatakan bahwa hilirisasi itu sebaiknya dihentikan lah gitu, karena itu akan membuat ekonomi kita kena dampak negatif gitu, juga akan membuat ekonomi negara lain yang berkaitan dengan berdampak negatif gitu. Nah, menjadi heboh karena ya ini menjadi semacam intervensi negara lain gitu ya, sehingga kalau Pak Jokowi bablas saja, pokoknya ya udah terusin aja gitu ya. Terus ada menteri kemarin Pak siapa ya, Bahlil atau siapa ya? Kepala BKPM Pak Bahlil. Kepala BKPM terus ngomong segala macam lah pada intinya ini. Pada intinya ya mau diekspor atau nggak diekspor kan punya Indonesia, jadi suka-suka Indonesia mau diapain gitu. Intinya kira-kira gitu. Kemudian nggak cuma nih IMF itu Mas Bahtiar, EU juga mengatakan harus EU juga sama. Hilirisasi ditinjau ulang lah kalau bisa gitu ya. Nah, dalam topik ini atau dalam kasus ini saya melihatnya ada dua dimensi Mas. Dimensi yang pertama itu IMF, EU dan lembaga-lembaga internasional di satu sisi, itu satu isu gitu ya, kenapa mereka memainkan peran itu atau memainkan kartu itu satu isu. Kemudian yang kedua yang dibilang Mas Bahtiar tadi, terkait dengan hilirisasi yang dikaitkan dengan added value tadi gitu. Itu sisi yang lain, itu sisi yang berbeda. Nah, kita bisa omongin lah itu satu-satu nanti ya. Hari ini mungkin atau dalam sesi ini mungkin versi yang pertama dulu lah gitu ya, yang pertama dulu supaya orang paham, karena kalau yang versi nilai tambah itu kan kita harus ngitung itu angkanya supaya kita nggak salah. Boleh nanti bisa kita berikan ilustrasi, tapi paling tidak nanti kita bahas itu, peta nikel kayak gimana sih gitu ya, peta CPO kayak gimana sih misalkan ya. Nanti kita bisa bahas, tapi bahkan kopi aja sampai strategis ya Pak. Oh iya betul sekali. Nah, sekarang kita bahas isu yang pertama ya. IMF dengan EU tadi ya. Saya ingin mencoba menariknya lebih dalam Mas, lebih dalam. Jadi ini kan terkait dengan hubungan antar bangsa ya, yang selalu saya kira Mas Bahtiar kalau ngobrol berkali-kali dengan saya dan juga kalau kuliah di kelas saya mungkin beberapa kali nyinggung ya di dalam beberapa kesempatan. Jadi ini kan masalah hubungan antar bangsa ya. Hubungan antar bangsa itu muaranya apa sih gitu ya. Di dalam podcast kita sebelumnya kemarin juga sudah sempat kita singgung, mungkin kita bikin make it clear gitu ya. Kita bikin lebih clear lagi. Jadi hubungan antar bangsa itu sebetulnya muaranya itu utamanya hanya mengurusut kedua hal.
Yang pertama itu wealth, gitu ya, atau apa welfare lah, apa itu kemakmuran lah, gitu ya. Udah berkali-kali saya singgung. Yang kedua, muaranya itu ke power. Jadi kalau kita mau tarik lebih jauh, buku babon yang biasa dipakai orang itu untuk wealth itu ada dua. Yang pertama itu bukunya Adam Smith, Bapak Ekonomi katanya, Bapak Ekonomi modern lah, apa namanya, Adam Smith, judulnya Wealth of Nation ya. Gitu. Kemudian yang kedua itu bukunya Karl Marx, ini berbahasa Jerman ini. Judulnya Das Kapital. Ini kayak dua mazhab yang iya. Tapi sebetulnya sama. Ini dua buku punya dua pandangan yang satu sama lain saling kadang-kadang berbenturan gitu ya. Tapi yang diomongin sama itu. Yang diomongin sama masalah apa namanya wealth aja itu. Nah, yang kedua terkait dengan power. Itu ya kalau tadi wealth tadi kan satu bukunya bahasa Inggris, satu bahasa Jerman gitu ya. Kenapa saya ngomong gitu ya? Saya lulusan Jerman. Jadi kadang-kadang bukunya banyak bahasa Jerman ya. Apalagi buku-buku klasik banyak Jerman. Jerman itu banyak sekali di abad pertengahan dulu. Terkait dengan apa namanya? Powernya juga sama. Power itu ada bukunya yang berbahasa Inggris itu bukunya Bertrand Russell namanya. Yang berbahasa Jerman itu Paul Newman kalau nggak salah. Saya lupa nama lengkapnya, kalau nggak salah Paul Newman itu Mach judulnya atau di Mach. Itu dua buku yang saya baca dan menurut saya itu menggiring semua pemikiran sampai hari ini ke situ, wealth dengan power. Nah, jadi apakah hubungan antar bangsa itu akan membuat semua bangsa sejahtera? Sejarah nggak menunjukkan itu. Jadi, sejarah tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan itu, nggak menunjukkan itu. Iya, yang sejahtera ya enggak gitu. Kalau seandainya hubungan antar bangsa itu membuat semua bangsa sejahtera, setelah berhubungan sekian ribu tahun, mestinya semua orang hari ini nggak ada negara yang nggak sejahtera kan? Gitu. Faktanya nggak begitu. Bahkan sampai sekarang itu apa namanya, kenapa muncul perang gitu ya, Ukraina dengan Rusia, ya muaranya ke situ juga. Gitu. Nah, kemudian gini, dari wealth and power tadi, apa namanya, tujuannya kan mencari tingkat kemakmuran dan power untuk satu bangsa ya. Ya kita mungkin dari sejarah modern, sejarah klasik segala macam itu perang antar bangsa segala, kita semua tahu lah itu sejarah dunia itu kita tahu semua. Bisa dibaca di mana. Dan kita pernah belajar itu juga, mau perang apa namanya itu antara negara A dengan negara B dimanapun ya. Bahkan kalau sejarah modern itu kan katanya ini sejarah modern dimulai dari sejak bangsa Eropa keliling dunia ya tahun 1100 1200-an itu dengan 3G-nya dengan semboyannya itu Glory and Gospel. Tujuannya apa? Ya sama, mencari apa namanya wealth dengan power itu. Apakah itu kemudian memakmurkan semua bangsa? Enggak lah. Bangsa Asia Afrika sampai sekarang nggak makmur kan. Kita bisa lihat nanti itu betapa hubungan antar bangsa itu tidak membuat semua negara menjadi makmur. Nanti ada videonya itu. Profesor Ama Atu Aidu namanya. Itu orang Afrika. Bisa kita putar nanti videonya. Menunjukkan betapa hubungan antar bangsa itu tidak membuat semua bangsa menjadi lebih makmur. Enggak. Itu teori ekonomi internasional diajaran kita, hubungan dua negara itu membuat better off. Semuanya akan makmur. Itu normatif teori itu. Positif teorinya enggak begitu. Oke, kembali ke yang tadi Mas. Jadi untuk mencari wealth and power tadi, aktornya banyak. Aktornya banyak. Kita bahas satu-satu nanti kalau perlu ya. Yang pertama aktornya itu negara atau state. Gitu ya. Antara negara A dengan negara B berhubungan, apakah akan membuat semua negara makmur? Sejarah tidak menunjukkan itu. Teorinya iya, tapi sejarah tidak menunjukkan itu. Sampai sekarang Afrika nggak makmur-makmur itu. Gitu ya. Amerika Latin nggak makmur itu. Padahal dibungkus manis loh, international trade. International trade. Nanti itu namanya vehicle. Nah, kita lihat yang pertama itu negara atau state. Yang kedua itu government. Negara dan government berbeda. Beda. Government atau pemerintah. Saya selalu membedakan antara negara dengan government. Ini kan kok ini beda? Oh beda, bisa beda itu antara negara dan government. Contoh yang paling sederhana. Misalkan kita lihatlah waktu contoh yang negara yang konon kabarnya paling demokratis gitu ya, yang paling maju itu kan Amerika. Ya orang selalu menjadikan Amerika sebagai contoh. Misalkan, mari kita lihat antara Obama dengan Donald Trump.
Mas Bahtiar masih ingat, Obama bikin kebijakan namanya Obamacare. Tujuannya apa? Memakmurkan rakyatnya. Kan gitu toh? Sama mencari wealth and power tadi juga itu kan. Begitu udah 2 periode Obama digantikan oleh Donald Trump. Kan gitu. Pada waktu Donald Trump naik ke tampuk kekuasaan, hari pertama apa yang dia lakukan? Membatalkan Obamacare. Hari pertama dia dilantik. Padahal negaranya sama-sama Amerika. Tapi government-nya beda. Polisinya sama atau beda? Bisa beda. Makanya saya selalu membedakan antara government dengan state. Jadi state itu menjadi aktor yang paling utama, government yang kedua. Orang selalu mengatakan negara itu kalau kita bicara ekonomi harus dipisahkan dari ekonomi. Negara jangan ikut campur katanya gitu. Kenapa? Karena negara itu akan mendistorsi pasar katanya gitu. Itu yang selalu diajarkan di ekonomi makro. Tapi jangan lupa, setiap kali ada masalah apapun nanti terkait dengan apapun negara turun. Negara turun loh. Negara turun. Saya nggak tahu Mas Bahtiar masih ingat nggak? Sekian tahun yang lalu, 2007 atau 2008 gitu ya. Pada waktu Indonesia pengen mengambil alih Freeport karena kontraknya habis. Tahunnya saya lupa ya, pokoknya sekitar tahun segitulah. Begitu Freeport diambil alih, yang datang ke Jakarta pertama siapa? McMoran ya? McMoran kan perusahaannya. Kalau kan kita nggak ngomong perusahaan nih, kita masih ngomongin state and government kan. Yang datang siapa? Hillary Clinton. Minta jangan dicari. Hillary Clinton itu siapa? Iya, Hillary Clinton itu kan sekretaris state. Dia wakil negara itu. Jadi negara dipisahkan dari mekanisme pasar. Ya itu kan yang mereka ajarkan. Pada kenyataannya nanti negara berperan. Jangan dibilang nggak berperan. Negara berperan. Nomor 1 tadi negara. Nomor 2 tadi government. Yang ketiga lembaga-lembaga internasional, international agency. Nah, disinilah ini yang tadi kita omongin itu, IMF lah itu, World Bank lah itu, EU lah di situ, lembaga-lembaga yang lain lah itu. Itu punya peran di situ. Mereka bekerja untuk siapa? Ya, normatifnya bekerja untuk kemampuan semua orang, gitu. Faktualnya nggak begitu. Aktualnya ya kita itu menjadi tandanya besar. Kalau menurut saya menjadi tandanya besar. Iya. Itu sama lah IMF, kalau dia ingin membuat semua orang negara makmur, kenapa muncul letter of intent untuk Indonesia tahun 1998 itu yang membuat Indonesia sengsara itu, dan sampai sekarang dibicarakan orang terus itu, gitu ya. Dia seingat saya kan lunas berapa, 2006 ya? 2006 udah lunas itu. Tapi udah lunas masih itu bisa terus. Intervensi. Nah ini kembali ke yang lalu Mas, di podcast kita tentang utang itu, Mas Bahtiar kan enggak. Jadi utang luar negeri itu vehicle untuk proses penguasaan aset dan penjajahan gaya baru. Muaranya apa? Ya wealth and power tadi Mas. Gitu. Mulai dari success fee segala macam kan itu. Gitu. Terus yang terakhir apa? Masih ingat nggak Mas Bahtiar kemarin? Yang nanti buka lagi lah itu podcast kita yang lama itu. Yang pertama itu success fee, gitu kan? Yang terakhir mempengaruhi kebijakan. Masih ingat kan? Nah, saya masih ingat. Saya yang pertama terakhir aja. Karena kita mau ngomongin mengenai mempengaruhi kebijakan ini. Nah, kita utang IMF itu udah lunas. Tapi sampai hari ini IMF masih ingin mempengaruhi kebijakan kita. Ya kalau dalam bahasa saya apa ya, mentalnya itu kan nggak pernah hilang ya. Mental imperialism. Kira-kira gitu. Nah ini kan prosesnya Mas Bahtiar tahu lah. Kita udah terangkan kemarin di podcast kita sebelumnya. Waktu ngomongin apa kemarin saya lupa. Jadi metamorfose dari kolonialisme menjadi developmentalism, kemudian menjadi globalization. Sama itu, ingin mempertahankan DNA-nya nggak berubah. Jadi mentalitinya juga nggak berubah. Gitu. Nah kembali ke yang tadi Mas. Yang pertama itu kan apa tadi? State. Yang kedua kan government. Yang ketiga agency. Yang keempat multinasional. Multinational company. Iya, multinational company, MNC. Gitu. Nah, ini kaitannya nanti ini ngomongin tentang apa namanya? Tentang hilirisasi itu masuk ini perannya besar. Padahal di kita tuh ngelihat impact positif foreign direct investment kepada GDP, kepada luar biasa kan itu buku-buku ekonomi makronya. Exactly. Kita juga ngomongin kemarin di podcast kita tentang apa namanya itu brain drain. Nah, kita nyinggung juga itu masalah brain drain itu. Brain drain salah satunya apa? MNC. Nah ini peran MNC juga di sini gitu ya. Nah, selain MNC ada lagi nanti apa? NGO. Oh NGO juga masuk? NGO sama Mas itu. Ada NGO yang setara dengan NGO itu ada NGO. Ada NGO itu kan non-governmental organization. Ada PVO, Private Voluntary Organization. Ada PSO, Private Social Organization. Mereka indah semua yang dibicarakan. Tapi muaranya apa?
Ya nggak bebas juga dari yang tadi itu. Ujung-ujungnya kembali ke wealth and power. Oke. Selain ini ada lagi itu yang namanya kita menyebutnya selalu di kuliah-kuliah namanya the hegemon. The hegemon. Pernah saya cerita ya? Saya dengar dari salah satu kawan kita tuh waktu itu. Saya lagi di Vipot terus dia cerita gitu. The hegemon. Nah, the hegemon itu sebenarnya apa ya? Organisasi tanpa bentuk. Iya. Tapi perannya besar sekali itu. Lobby-lobby yang luar biasa itu mempengaruhi kebijakan luar biasa itu. Gitu. Belum lagi ada International Financial Crime Organization. Nah, kemarin sempat kita dengar itu apa namanya itu jual beli ginjal, itu human trafficking segala macam. Sama. Ini aktor-aktornya Mas. Semua ini prosesnya untuk mencari wealth dengan power tadi. Ketika IMF tidak punya lagi tanda kutip cengkeraman dalam bentuk hutang, kenapa dia masih bisa tetap masuk, Pak? Ya kembali yang saya bilang tadi, mental dasarnya itu. Ya mungkin kalau ada kita mau agak bicara sedikit ini ya, kolonialisme mentalitinya itu nggak akan pernah hilang. Nggak akan pernah hilang. Dia akan gunakan segala kesempatan untuk itu. Memang bahasanya kan bagus ya. Itu konsultasi apapun namanya, mendorong gini. Tapi kan sama aja itu. Menurut saya sama aja. Lebih bahaya mana tuh dari semua aktor tadi tuh? Lembaga agensi, state, government, kemudian multinational company. Kalau di kita, Pak, di kita. Kan mereka itu semuanya saling terkait satu sama lain. Nggak berjalan sendiri-sendiri. Nggak berjalan sendiri-sendiri. Mereka satu sama lain terkait. Dan satu sama lain saling mendukung itu. Saya pernah ngomongin begini di debat habis sama teman-teman environmentalis. NGO nggak begitu. NGO nggak begitu. Saya bilang mari kita lihat faktanya. Gitu. Mungkin yang harus dieksplor agak unik, Pak, karena saya nggak kebayang tuh bahwa NGO juga bisa gitu. Loh, jangan gitu, Mas. Mari kita lihat. Kalau kita bicara NGO, apakah NGO itu bekerja dalam fully membela kepentingan lingkungan dan masyarakat umum? Coba mari kita lihat pada waktu di Bangka Belitung ada penambangan pasir yang dijual ke Singapura segala macam, kemudian tambang-tambang yang merusak lingkungan gitu di mana-mana itu. Apakah lembaga-lembaga internasional ribut tentang kerusakan lingkungan? Agak diem ya. Coba karena ada kepentingannya di situ. Kenapa? Karena kalau dengan begitu dijual ke luar negeri harganya murah. Iya. Kan itu ilegal. Iya. Tapi coba ada satu orang hutan ketembak gitu. Beritanya heboh sekali. Beritanya. Atau ada satu gajah di Gunung Leuser mati gitu. Langsung datang itu wartawan dari mana-mana. Tapi kalau ada anak orang meninggal kelaparan, nggak keluar beritanya. Semua yang mengganggu kafling hegemon tadi. Gitulah ya. Kayak cerita mungkin yang paling populer ya, cerita CPO kan sama Pak ya. Begitu CPO ini secara alamiah memang dia jauh lebih produktif dibandingkan sama minyak jenis lain kan. Mengganggu kan. Makanya kalau mengganggu hegemoni terganggu nih. Iya. Ini sama juga ini Mas. Muaranya kenapa mereka menekan kita terkait dengan hilirisasi ini. Nah ini kaitannya dengan trade dan multinational company nanti. Gitu ya. Kenapa? Kan yang ditentang itu pemerintah kita mengatakan jangan ekspor bahan mentah. Kan gitu kan? Selama ini faktanya apa? Kita ekspor bahan mentah. Mereka terima bahan mentah. Gitu kan? Nah setelah terima bahan mentah mereka olah kan, kemudian dijual ke seluruh dunia. Yang menarik itu, yang ekspor bahan mentah itu tidak mengekspor barang jadi. Dia hanya produsen bahan mentah. Negara yang mengekspor barang jadi itu tidak punya bahan baku, dia harus impor bahan baku. Gitu. Petanya bisa kita tunjukkan nih. Besok dengan peta itu bisa kita tunjukkan. Dan siapa yang mendapat keuntungan paling besar? Kembali ke situ. Gitu, si Vedit Elio kreator itu yang itu masalahnya. Kan kalau kita nggak boleh, kita disuruh ekspor bahan mentah, kan added value-nya kita nggak boleh dapat. Yang dapat mereka tuh. Problemnya adalah kalau sekarang kemudian kita olah, mereka nggak dapat bahan baku. Loh, investasi mereka yang mereka sudah bangun segala macam, itu kan butuh bahan baku. Begitu nggak ada bahan baku gimana? Mati. Mati. Begitu mati, investasi nggak jalan. Kan gitu. Added value mereka nggak dapat itu. Muncul pengangguran, mereka marah lah. Makanya kita dilarang membuat kebijakan itu. Meskipun itu barang-barang kita, suka-suka kita mau diekspor atau nggak diekspor. Jadi muaranya wealth and power itu begitu ada hegemon yang keganggu, dia akan bertindak. Ya kira-kira kasarnya gitu lah. Kira-kira kasarnya gitu. Oke, ini sahabat Binom something yang
Ya kita tahunya kalau di kuliah ekonomi Pak, semua kalau tidak tahu filosofi di belakangnya, kita memang hanya menjadi seorang apa ya, bukan apa istilahnya Pak, kalau di atasnya akademisi, di atasnya lagi ada yang mengerti filosofi. Nah, once kita menjadi filosofis gitu ya, itu mungkin jadi intelektual ya. Jadi paham betul bahwa ternyata ilmu pun bisa sebagai sarana untuk. Loh, ilmu itu menjadi salah satu vehicle untuk mencari lagi itu, Mas. Ilmu itu. Nah, nanti kita bisa bahas satu, tapi ini banyak ya. Kita bisa bikin 50 podcast satu persatu ini. Kalau mata kuliah itu kita jelaskan masing-masing bagian satu podcast, bisa lebih 50 podcast, Mas. Yakin saya. Ilmu termasuk dipakai itu, Mas. Gitu. Nah, ini Pak Ajam waktu berangkat ke Jerman bukan jadi hegemon dengan ilmu-ilmu yang. Oh iya, nah itu ada salah satu pesan yang sangat menarik dari guru saya. Pada waktu saya mau berangkat ke Jerman itu, salah satu guru terbaik saya itu bicara begini. Saya bangga kamu sekolah ke Jerman. Kan saya dulu belajarnya maunya matematika, ya yang epsilon delta gitu kan saya seneng. Alasannya beliau kenapa bangga karena ilmuwan matematika abad pertengahan itu kebanyakan dari Jerman. Jadi bahagia sekali akhirnya saya ngambil S3 matematika di Jerman. Meskipun saya gagal matematika pindahnya ke ekonomi keuangan gitu ya. Tapi enggak apa-apa itu sejarah aja intinya. Tapi saya punya pesan satu katanya begitu. Pak guru saya ini, guru-guru terbaik saya ini mengatakan, kalau kamu ke Jerman pilihannya dua. Pilihannya hanya ada dua. Menjadi lebih Jerman dari Jerman atau anti Jerman. Oh, gitu. Yang saya kaget, saya nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti. Ini kan yang disampaikan itu kan istilahnya mereka beliau itu memberikan warning lah, hati-hati gitu ya. Gitu. Lebih Jerman dari Jerman atau anti Jerman. Sama dengan saya katanya. Saya kan ke Amerika, pilihannya dua. Lebih Amerika dari Amerika atau anti Amerika. Saya nggak paham maksudnya beliau itu apa. Nggak paham sama sekali. Dan nggak berani bertanya lah. Kita masa mau nanya apa, nggak berani diem aja saya. Udah dimasukkan ke hati aja, disimpan aja gitu. Tapi setelah 6 tahun tinggal di Jerman betul, jadi ini sebetulnya pesan moral yang sangat tinggi. Kalau kita kemudian belajar ke satu negara, menerima semua ide itu sebagai sebuah kebenaran, dan kemudian itu kita coba bawa ke Indonesia tanpa kita punya standing keindonesiaan, maka sejatinya apa? Kita akan membawa cara pikir mereka untuk ini kita. Padahal setiap orang berpikir dengan cara pandang dia. Katakanlah orang negara maju, mereka berpikir untuk kepentingan siapa? Ya negaranya. Kepentingan negara maju, wealth and power lagi tadi. Gitu. Apakah mereka berpikir untuk kepentingan kita? Enggak. Nanti kita putar itu videonya Ama atau Oedu, bisa dilihat itu. Mereka mikirin itu. Kata si Ama atau Oedu itu dengan 500 tahun, solid years. Gitu ya. The African get nothing. The West get everything. Gitu, kita bisa putar. As far as I'm concerned, since we met you people 500 years ago, look at us. We've given everything. You are still taking. It's true. I mean, where would the whole Western world be without Africa? Our cocoa, our timber, our gold, our diamonds, our platinum, our whatever. Everything you are is us. I am not saying it, it's a fact. And in return for all of this, what have we got? Nothing. Nah, ternyata setelah mengalami betul di sana, belajar saya masuk ke political economy gitu ya, apa yang dilakukan macam-macam. Saya menjadi paham maksudnya. Guru terbaik ini intinya adalah jangan menerima mentah-mentah. Kemudian apapun itu yang kita terima itu benar bagus. Tapi begitu kita bawa pulang ke Indonesia, kita harus adjust dengan kondisi di kita. Kenapa? Enggak semuanya cocok. Gitu. Dengan budaya kita, kondisi kita gitu ya. Enggak semuanya cocok. Jadi kita harus tetap standingnya itu di tanah kita, di kita keindonesiaan kita, bukan ini mereka gitu. Intinya gitu. Sahabat Binom, jangan lupa ya, kata kunci pada hari ini itu adalah standing. Jadi kalau kita masih ingat yang podcast terakhir Pak, kalau orang LPDP berangkat nggak punya standing, berangkat bisa menjadi sangat Indonesia atau anti Indonesia. Betul, sama lah dengan yang barusan kita omongin itu. Gitu karena nggak punya standing. Oke, sahabat Binom, terima kasih sudah ngikutin kita terus di Coin Toss. Kita akan ketemu lagi di Coin Toss selanjutnya. Always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.